Bab 24 Pembentukan 35 Kombinasi. Suotuo Great Spirit Arena seluruhnya berbentuk oval, tingginya mencapai 120 meter, interiornya dibagi menjadi satu Lord Spirit Arena dan 24 Spirit Arenas, mampu menampung 6.000 penonton secara bersamaan, di antaranya adalah 100 kotak VIP. Ini bukan hanya area bagi Spirit Masters untuk bertukar petunjuk, tetapi juga tempat bagi kekuatan untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Sambil berjalan menuju Suotuo Great Spirit Arena, Flander memberitahu party Tang San tentang beberapa keadaan sederhana yang tersisa dari Spirit Arena. Di sini, semangat juang dibagi menjadi 3 kategori, salah satunya adalah kontes, yang saling bertukar petunjuk, di mana teknik membunuh yang ganas dilarang. Jenis lain adalah pertarungan hidup atau mati, digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat dimediasi. Jenis terakhir adalah pertarungan taruhan. Dengan Great Spirit Arena sebagai wasit, dalam pertarungan taruhan kedua belah pihak mengirimkan Spirit Masters dalam jumlah yang sama untuk bertanding, pemenang terakhir menerima saldo taruhan. Pertarungan taruhan di tempat pertama adalah pertarungan hidup atau mati. Banyak sering ketika konflik yang tidak dapat didamaikan muncul antara bangsawan atau sekolah, mereka akan menggunakan cara semacam ini. Namun penampilan pertandingan juga ada 3 macam, 1 lawan 1, 2 lawan 2 dan pertarungan grup. Di antara mereka, dalam pertarungan tim, jumlah orang di kedua sisi mengikuti peraturan, menurut kebiasaan arena Roh Agung, biasanya dibatasi dalam 7 hingga 10 orang. Memasuki Great Spirit Arena, hal pertama yang terpantul di mata seseorang adalah sebuah prasasti besar, di atasnya terukir nama-nama yang padat. Flander memberitahu mereka bahwa nama-nama ini, adalah semua yang telah mati dalam pertarungan roh. Pendaftaran semangat juang dilakukan di sini dengan sangat sederhana. Satu-satunya persyaratan adalah mengisi formulir termasuk nama dan nama keluarga, usia, tempat lahir dan roh, dan seseorang dapat menerima lencana pertarungan roh besi pertama. Tentu saja, pendaftaran mengharuskan setiap orang untuk membayar 10 koin emas sebagai biaya pendaftaran. Secara bersamaan, mereka juga melakukan tes roh yang mirip dengan Spirit Hall, memastikan peringkat setiap orang. Dai Mubai mengatakan kepada semua orang, setiap kali sebelum berpartisipasi dalam semangat juang, setiap orang harus terlebih dahulu melakukan tes kekuatan roh untuk menentukan lawan pertandingan. Flander secara alami tidak akan memaafkan mereka. Tang San, Xiao Wu dan Zhu Zuqing masing-masing menyelesaikan pendaftaran mereka. Memberi kesan mendalam pada Tang San adalah, ketika mereka mendaftar, anggota staf yang bertanggung jawab atas pendaftaran sama sekali tidak mengejek mereka atau menunjukkan ekspresi terkejut karena usia mereka yang masih muda. Selama ini tampak melakukan bisnis resmi sesuai dengan prinsip resmi, dan kecepatan penanganan juga sangat cepat. Dari detail sederhana ini dia bisa melihat bahwa arena Roh Agung ini sama sekali bukan tempat biasa. Setelah pendaftaran, akan menjalani penyortiran pertarungan roh, Flander membawa mereka ke area pertarungan roh tipe kontes, dan setelah hanya menginstruksikan Dai Mubai dengan beberapa kalimat, dia masuk ke arena roh tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Dai Mubai memberitahu Tang San dan yang lainnya bahwa di Great Spirit Arena, hanya dalam keadaan dengan kemenangan berturut-turut melebihi 5 pertarungan, lencana semangat juang mencapai peringkat tertentu, atau level Master Roh yang sangat tinggi, seseorang dapat bersaing di Lord Arena Roh. Pemula seperti mereka hanya bisa bertarung di arena roh. Memenangkan satu pertarungan roh besi, seseorang dapat memperoleh 10 koin emas sebagai uang penghargaan, sementara kalau tidak memiliki uang penghargaan. Sangat cepat, 5 orang sudah selesai menyortir, karena mereka datang bersama, mereka semua akan bertarung di area kontes Spirit Arena 14. Hanya lawan Dai Mubai yang memiliki peringkat Spirit Elder, 4 lawan Tang San semuanya adalah level Spirit Grandmaster, itu saja. Seluruh Great Spirit Arena memberi Tang San semacam perasaan yang mempesona. Di sini, berbagai jenis alokasi ruang sangat rincin. Berbicara tentang 24 arena, setiap arena roh juga dibagi menjadi beberapa area yang berbeda, terdiri dari 2 jenis area kontes dan area hidup atau mati, masing-masing tipe dibagi lagi menjadi 3 jenis gaya, 1 lawan 1, 2 lawan 2 dan grup pertarungan. Oleh karena itu, satu arena roh memiliki 6 cincin tinggi yang terpisah. Adapun pertarungan taruhan, menurut apa yang dikatakan Dai Mubai, terlepas dari peringkat apa, semua pertarungan taruhan dilakukan di Lord Spirit Arena. Mode operasi Great Spirit Arena sudah lama sekali telah mencapai tingkat terkoordinasi yang luar biasa, untuk area pertarungan roh yang berbeda harga tiketnya juga berbeda,
seperti area kontes 1 lawan 1 di mana kelompok Tang San akan berpartisipasi, harga tiketnya paling murah, dan penonton juga paling sedikit. Master roh yang berpartisipasi dalam pertarungan roh dikumpulkan di aula luas yang diatur untuk beristirahat, menunggu giliran mereka. Di rest area, kedatangan kelompok Tang San segera membangkitkan perhatian para Spirit Master lainnya, lagi pula, usia mereka benar-benar terlalu muda. Tetapi, meskipun para Spirit Master ini mengungkapkan ekspresi heran, tidak ada seorang pun yang mengolok-olok mereka. Setiap orang bermeditasi, sejauh mungkin membiarkan mereka mempertahankan kondisi puncaknya, menunggu semangat juang dimulai. Xiao Wu duduk di sebelah Tang San, dengan suara rendah berkata, saya baru saja bertanya kepada Dai Mubai. Meskipun setiap Master Roh hanya dapat berpartisipasi dalam satu kontes per hari, mereka dapat secara bersamaan berpartisipasi dalam kategori yang berbeda. Kami berdua 29 peringkat, pada level ini, seharusnya tidak sulit untuk menang, jadi akan lebih baik bagi kita untuk juga bergabung dengan 2 melawan 2 pertarungan roh, juga cara yang baik untuk lebih awal mendapatkan beberapa poin yang diperlukan. Bagaimana? Tang San tersenyum sedikit, berkata, tidak masalah. Bagaimanapun kami datang untuk meningkatkan pengalaman tempur kami, lebih banyak pengalaman bertarung selalu bagus. Segera, dia sendiri dan pikiran Xiao Wu diberitahukan kepada Dai Mubai. Dai Mubai secara alami tidak akan menentang, tetapi ketika dia diingatkan oleh mereka, tatapannya jatuh pada Zuzu King. Sayangnya, semangat mereka tidak sepanggung sehingga tidak mungkin membentuk tim untuk 2 lawan 2 pertarungan roh, jadi dia hanya bisa menyerah. Dai Mubai berkata, San kecil, kamu membawa Xiao Wu untuk mendaftar di 2 sisi, pertempuran sisi ini masih harus sebentar. Tang San mengangguk. Sebelum masuk, dia sudah melihat area pendaftaran 2 lawan 2. Segera, dia membawa Xiao Wu dan untuk saat ini meninggalkan area pertarungan roh 1 lawan 1, melanjutkan ke area pertarungan roh 2 lawan 2. Biaya pendaftaran adalah 10 koin emas, memenangkan satu pertarungan sekaligus memberi Anda 10 koin emas. Anggota staf secara efisien mengumpulkan biaya pasangan Tang San. Karena mereka sudah terdaftar untuk peringkat mereka hanya perlu menunjukkan lencana semangat juang besi mereka tanpa perlu mengisi formulir lain. Silakan kirimkan nama kombinasi Anda. Nama kombinasi. Tang San dan Xiao Wu bertemu mata satu sama lain. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa dalam pertarungan 2 lawan 2 dan grup, setiap orang harus mengirimkan nama kombinasi mereka untuk membantu pembawa acara Spirit Arena mengumumkannya. Tang San mempertimbangkan, lalu berkata, kami disebut kombinasi San Wu. Dia secara terpisah memilih namanya dan Xiao Wu, bagaimanapun pentingnya ini bukanlah sesuatu yang sangat penting. Bagus, kombinasi 35 sekarang terdaftar. Pada lencana Tang San dan Xiao Wu diukir 3 kata lagi, di atasnya terukir 3 kata, 35 kombinasi. Hanya, Wu diukir sebagai 5. Hei, kata ini salah, ini Wu, bukan 5. Xiao Wu dengan kesal berkata. Anggota staf berkata sedingin es, siapa yang memintamu untuk tidak berbicara dengan jelas? Jika kamu ingin mengubah nama kombinasi, kamu harus mendaftar ulang untuk lencana pertarungan roh besi untuk dapat mengubahnya. Pada saat yang sama, apapun sudah pencapaian yang diperoleh akan benar-benar terhapus. Sementara Xiao Wu bersiap-siap untuk meletus, suara Dai Mubai tiba-tiba terdengar, Xiao Wu, pertarungan roh 1 lawan 1mu dimulai. Cepatlah. Tang San menepuk bahu Xiao Wu, berkata, biarlah. 35 kombinasi hanyalah 35 kombinasi, pada akhirnya itu hanya sebuah nama, tidak lebih. Xiao Wu menarik wajah anggota staf itu, lalu berlari menuju area pertarungan roh 1 lawan 1. Area pertarungan roh 1 lawan 1 dibuat berdasarkan undian sebelumnya. Sementara Master Roh lainnya berada di tengah pertarungan roh, Master Roh yang menunggu dapat memilih untuk menonton pertempuran atau memilih untuk beristirahat. Setiap area di Spirit Arena memiliki tempat khusus untuk Spirit Masters yang bersaing untuk menonton pertempuran. Jarak ke platform roh juang sangat dekat. Xiao Wu adalah yang pertama dari 5 orang yang naik ke atas panggung, dan Tang San dan yang lainnya secara alami memilih untuk menonton pertempuran. Dipimpin oleh seorang anggota staf, mereka mencapai area tontonan di bawah platform. Di sebelah platform pertempuran adalah area khusus di mana Anda hanya bisa mendapatkan tampilan penuh dari platform. Meskipun itu adalah platform Spirit Arena, areanya masih tidak kecil, diameternya mencapai 20 meter, memiliki area yang cukup untuk membiarkan Spirit Masters menampilkan kekuatan mereka. Sayangnya,
Di arena pertarungan roh 14 satu lawan satu ini, jumlah penontonnya tidak banyak, kira-kira hanya sekitar 1/5 tempat duduk. Di panggung pertarungan roh, di tengah berdiri seorang pria parubaya mengenakan mantel berekor burung layang-layang. Dengan suara yang berbeda, dia berkata dengan jelas, selanjutnya, melakukan pertarungan roh pertama melawan satu spirit arena 14 kami, muncul, adalah dua Spirit Grandmasters mereka masing-masing, dengan Beast Spirit jadi Rabbit Battle Spirit Grandmaster Xiao Wu, berhadapan dengan dua kemenangan berturut-turut Beast Spirit Iron Hornet Bull Battle Spirit Grandmaster King Bao. Akankah King Bao dapat melanjutkan kemenangan ketiga berturut-turut yang gemilang, atau akankah Grandmaster Roh pertempuran pendatang baru Xiao Wu meraih kemenangan? Mari kita bersihkan mata kita dan tunggu. Selanjutnya, kami mengundang dua Spirit Grandmaster di atas panggung. Penonton di tribun hanya sedikit berteriak, terkadang beberapa orang meneriakkan nama King Bao. Mayoritas tampaknya tidak terlalu tertarik. Seseorang dengan perawakan tinggi dan kuat dengan sangat cepat tiba di atas panggung, tinggi orang ini adalah sekitar 2 meter, bahu lebar dan punggung lebar, seluruh tubuh ditutupi oleh lapisan seperti otot granit, kulit kecoklatan membentang erat di atas tendon yang menutupi tubuh bagian atasnya seperti ular kecil berwarna biru kehijauan. Mata berkilauan menakutkan seperti lonceng tembaga. Pada saat yang sama saat naik ke atas panggung, dia melihat ke atas dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, melepaskan kekuatan yang gagah berani. Seseorang bahkan tidak perlu bertanya, ini adalah tipe kekuatan fisik Battle Spirit Master, kategori yang sama dengan Raja Zhao Wuji yang tidak bergerak. Ma Hongjun duduk di sebelah Tang San, dengan suara rendah berkata, orang besar ini pasti terlihat kuat. Apakah Xiao Wu mu akan baik-baik saja? Tang San tersenyum dengan tenang, berkata, tunggu dan lihat. Kemampuan roh Xiao Wu secara komparatif takut pada Master Roh tipe kekuatan fisik, tetapi itu hanya dalam keadaan di mana kekuatan fisik pihak lain jauh melebihi miliknya. Pada tingkat yang sama, kekuatan fisik tipe kekuatan Battle Spirit Masters yang menghadapinya, hanya akan. Dia tidak menyelesaikan kalimat terakhirnya. Wajah kekanak-kanakan Xiao Wu akhirnya melompat ke atas panggung. Pakaian ketat putih, celana panjang merah muda, sosok yang jelas masih belum terlalu berkembang, wajah kecil yang cantik penuh dengan kekanak-kanakan, segera menarik perhatian banyak penonton. Berapa umur nona kecil ini? Apa yang penyiar katakan? Katanya dia adalah seorang Spirit Grandmaster. Itu tidak mungkin. Suara ragu serupa terus terdengar di tribun. Para penonton selalu bersimpati dengan pihak yang lebih lemah, dan menambah penampilan luar Xiao Wu menjadi jauh lebih baik daripada Master Roh Banteng bertanduk besi dari pihak lawan, segera menerima dukungan dari mayoritas mereka yang menonton pertempuran. King Bao saat melihat Xiao Wu tertegun sejenak, berbicara dengan suara rendah dan teredam, Nona kecil, bukankah kamu datang ke tempat yang salah? Ini bukan tempat yang seharusnya, segera kembali ke rumah. Xiao Wu tersenyum tipis, meskipun dia baru berusia 12 tahun, wajah kecilnya yang menunjukkan sedikit senyuman yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan sangat merusak, terutama ketika berbicara tentang tipe kekuatan fisik King Bao yang berpikiran sederhana, itu adalah bahkan lebih mudah untuk membangkitkan naluri protektifnya. Adik kecil, mundur. Tidak ada gunanya jika kebetulan kamu bertemu dengan cedera, kamu menganggap, kamu sangat lemah. King Bao agak canggung. Dengan sederhana meminta Xiao Wu untuk menyerah. Alis halus Xiao Wu berkerut dengan teliti, pinggang ramping berputar, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Cepat dan gunakan semangatmu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Melihat King Bao masih ingin mengatakan sesuatu, Xiao Wu yang karakternya tidak pernah bisa dianggap lembut tidak bisa menahannya, dengan langkah besar ke depan, melompat ke arah King Bao. Kecepatan Xiao Wu sangat cepat, dalam sekejap mata bergerak lebih dari 10 meter, kaki panjang dengan lembut melompat, membuat tubuhnya jatuh dari lantai, satu kaki menendang ke arah leher King Bao. Pertahanan adalah salah satu kemampuan paling tangguh dari Master Roh tipe kekuatan fisik. Melihat Xiao Wu ringan seperti bulu yang menendang ke arahnya, King Bao yang lugas tidak menghindar sama sekali. Dengan kecepatannya pada dasarnya tidak terbuka untuk menghindar, dalam hatinya berpikir, nona kecil ini tidak masuk akal, begitu mudah namun berlari untuk berpartisipasi dalam pertarungan roh, biarkan dia memukul beberapa kali, tunggu sampai dia lelah, dan dia secara alami akan turun sekaligus. Namun, King Bao hanya punya waktu untuk membentuk ide ini di dalam hatinya, saat berikutnya pertarungan roh ini sudah berakhir. Kekuatan tendangan Xiao Wu di leher tebal dan kokoh King Bao lebih lembut dari yang King Bao bayangkan, setelah tendangannya ini, ujung kakinya tidak memantul,
malah menempel di leher King Bao, dan pada saat yang sama, kakinya yang lain juga naik, menginjak dada besar King Bao. Cahaya merah muda dengan cepat menggelegak, dua cincin cahaya kuning bulan purnama terang muncul di tubuh Xiao Wu. Saat ini, cincin roh yang dia gunakan adalah bukti bagi para penonton dari peringkat Grandmaster rohnya. Di antara para Spirit Master di tribun, saat Tang San melihat kaki kanan Xiao Wu secara akurat menempel di leher King Bao, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman, dengan ringan mengucapkan kata, "Selamat tinggal." Kemampuan cincin roh pertama Xiao Wu, pinggang busur, diaktifkan. King Bao hanya merasakan energi secara bersamaan mencapai dia dari dada dan lehernya. Seluruh tubuhnya mengikuti flip Xiao Wu, sudah seperti awan membumbung tinggi yang terlempar ke udara. Segera mengikuti, setelah Xiao Wu menyentuh tanah, dia mengambil satu langkah, melompat untuk memenuhi tubuh King Bao yang jatuh di udara. Kedua kakinya secara akurat meraih pinggangnya, pinggang rampingnya berputar, tubuh berputar sekali di udara, jatuh kembali, membuat tubuh King Bao jatuh miring, menembak di bawah tali pelindung di sisi ring, jatuh tepat di bawah platform, menghasilkan suara peng yang teredam. Seluruh lingkaran Spirit Arena 14 satu lawan satu menjadi sunyi. Tidak hanya para penonton, bahkan penyiar sebelumnya sudah membuka mulutnya lebar-lebar. Siapa yang mengira bahwa pertarungan roh ini akan berakhir begitu cepat, dan pihak yang menang secara tak terduga adalah nona kecil yang tampak baru berusia 10 tahun. Seluruh proses tidak hanya cepat, tetapi juga sosok Xiao Wu yang menggunakan busur pinggang pada lawannya yang sangat besar terlihat sangat anggun. King Bao yang seperti banteng yang nekat bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan rohnya sebelum pertarungan roh itu berakhir. Karena kesopanan King Bao, serangan Xiao Wu padanya tidak menggunakan semua kekuatan rohnya, menambahkan bahwa kekuatan pertahanannya sendiri tidak buruk, saat ini dia sudah merangkak naik dari tanah gemetar dan bergoyang. Adik perempuan, kamu benar-benar ganas. Aku telah kalah. King Bao adalah orang yang tidak bersalah, tapi sama sekali tidak bodoh. Dalam sepersekian detik Xiao Wu menggunakan kekuatan, dia sudah merasa bahwa kekuatan roh Xiao Wu jauh lebih unggul darinya. Kekuatan roh King Bao sendiri berada di peringkat 25. Di bawah celah dalam kekuatan roh ini, menambah keterampilan Miss kecil ini juga menjadi sangat aneh. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, masih tidak mungkin untuk menang. Xiao Wu dengan cepat berkata, "Apa, adik perempuan? Adik perempuan, panggil aku Xiao Wu Jie. Tidakkah kamu tahu siapa yang lebih mampu?" Xiao Wu Jie. King Bao dengan sangat jujur memanggilnya, pergi dengan wajah memerah. Di antara Master Roh yang menonton panggung, Tang San mendengar kata-kata Xiao Wu tidak bisa menahan senyum. Gadis ini, pemimpin kakak perempuan yang antusias juga keluar. Hong, pada saat ini sorak-sorai tiba-tiba bergema, seorang nona kecil yang cantik yang juga sangat ganas segera menarik perhatian semua orang. Untuk sesaat terdengar tepuk tangan yang meriah. Xiao Wu tersenyum dan cekikikan melambaikan tangannya ke arah tribun. Sekarang penyiar juga bereaksi, dengan langkah cepat mencapai tahap pertarungan roh, dengan suara keras menyatakan. Kemenangan Battle Spirit Grandmaster Xiao Wu, rekor pertarungan, 1 kemenangan tanpa kekalahan. Rekor pertarungan King Bao adalah 21 kemenangan dan 14 kekalahan. Grandmaster Xiao Wu, setelah meninggalkan panggung, silakan daftarkan poin yang terkumpul. Kecepatan kompetisi dilakukan dengan sangat cepat, mungkin karena kecemerlangan singkat dalam tampilan Xiao Wu dalam pertarungan dengan King Bao. Para penonton di tribun sekarang juga menjadi tertarik, tapi apa yang tidak diharapkan oleh kelompok penunggu Tang San adalah, Spirit Masters dari pertarungan roh kedua secara tak terduga adalah pertempuran internal Akademi Shrek. Kedua belah pihak yang bertarung masing-masing adalah Tang San dan Zhu Zuqing. Zhu Zuqing hanya melirik Tang San dan pergi ke lorong pertarungan roh. Ketika Tang San baru saja bersiap untuk mengejar, Dai Mubai meraih bahunya. Wajah Dai Mubai menunjukkan kecanggungan, dengan suara rendah berkata, "Adik laki-laki, mulailah dengan sedikit mudah." Tang San tersenyum sedikit, mengangguk sekali padanya, lalu naik ke panggung melalui jalur pertarungan roh. Sekali lagi dua siswa berhadapan, dan yang juga bersaing dalam hal ini adalah seorang wanita cantik yang penampilannya tidak kalah dengan Xiao Wu. Bahkan sebelum pertarungan roh dimulai, para penonton sudah bersorak. Penyiar hanya memperkenalkan nama dan roh kedua belah pihak, menunjukkan kepada pasangan bahwa pertarungan roh bisa dimulai. Silahkan. Tang San dengan sopan memberi isyarat sopan kepada Zhu Zuqing. Zhu Zuqing dengan dingin berkata, "Tolong keluar semua, biarkan aku melihat celahku denganmu."
Dia hadir pada pertarungan antara Tang San dan Zhao Huji, dan secara alami mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menandingi Tang San. Tapi yang lebih ingin dia ketahui adalah, sebagai Spirit Grandmaster, seberapa besar jarak antara dia dan Tang San sebenarnya. Berbeda dari pertarungan sebelumnya, saat pertarungan roh ini akan dimulai, kedua belah pihak melepaskan semangat mereka. Sepasang mata Zhu Zuqing berubah secara bersamaan, mata kiri hijau tua, mata kanan biru jernih, sepasang telinga kucing lucu berdiri sedikit, 10 jari kedua tangan berkedip ringan, paku seperti cakar muncul dari ujungnya. Tubuh berjongkok ke depan, dengan dingin menatap Tang San seolah dia adalah mangsanya. Dua cincin roh kuning pada saat yang sama muncul di tubuhnya, suasana sedingin es dan menusuk membuat orang merasa agak tercekik. Cincin roh berwarna sama juga muncul di tubuh Tang San, tanaman merambat panjang biru dan hitam memanjang di tanah, bergerak berirama seperti ular raksasa biru dan hitam, menutupi lebih dari 10 meter diameter di sekitar tubuh Tang San, tampaknya menempati setengah area platform pertempuran roh. Tang San memandang Zhu Zuqing dengan ekspresi tenang. Dia tidak sedikit terburu-buru, meskipun kompetisi kedua belah pihak bahkan belum dimulai, Tang San tahu dia sudah mendapatkan kemenangan. Sebagai sistem kontrol Battle Spirit Master, dia sendiri akan menahan sistem serangan kelincahan Zhu Zuqing, terutama di ring di mana kecepatan Zhu Zuqing tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Pertarungan ini tidak menimbulkan ketegangan sejak awal. Menyaksikan rumput perak biru menyebar ke arahnya, Zhu Zuqing tahu dia tidak bisa terus menunggu. Tubuh tiba-tiba melonjak, bahkan meninggalkan serangkaian hantu, menerkam Tang San dari depan. Saat ini, seluruh penonton dengan jelas melihat, saat Zhu Zuqing bergegas dalam jangkauan Blue Silver Grass, ke segala arah Blue Silver Grass secara bersamaan berdiri, seperti sangkar besar, menyelimuti Tang San dan Zhu Zuqing di dalamnya. Cincin roh pertama Zhu Zuqing bersinar hampir bersamaan dengan cincin Tang San. Hell Rush Stab diaktifkan, di udara, cakar tajam Zhu Zuqing tiba-tiba memanjang, tubuhnya dengan cepat menjadi tidak jelas, kecepatan berlipat ganda dalam sekejap, melompat miring ke arah Tang San. Melihat pendekatannya, Tang San hanya melakukan satu gerakan sederhana. Melangkah ke samping. Saat ini, matanya sudah tertutup lapisan ungu, mungkin di mata orang lain siluet Zhu Zuqing sangat sulit untuk dibedakan, tetapi dia yang terus-menerus melatih senjata tersembunyi, mengandalkan mata setan ungu, bagaimana mungkin dia tidak bisa terlihat. Jelas, saat menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek untuk menghindari bahaya, membawa tubuh Tang San menjauh dari jangkauan serangan Zhu Zuqing, cakar tajam menembus udara, praktis menempel pada tubuh Tang San saat dia melesat melewatinya. Pada saat berikutnya, Zhu Zuqing tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan kemampuan cincin roh keduanya. Blue Silver Grass yang sudah menunggunya memanfaatkan serangannya yang telah dinetralkan untuk mengerumuninya dalam sekejap. Kemampuan cincin roh pertama Blue Silver Grass, Binding, diaktifkan. Banyak Blue Silver Grass dibundel dengan kuat di sekitar tubuh Zhu Zuqing. Bagaimanapun, mereka berada di pihak yang sama, jadi Tang San tidak mengaktifkan duri berbisa Blue Silver Grass dan hanya mengikat Zhu Zuqing, itu saja. Tapi kelumpuhan tambahan cincin roh pertama masih mengurangi fluktuasi kekuatan roh Zhu Zuqing, pertempuran mereka juga berakhir dalam waktu singkat ini. Sistem kontrol menahan sistem serangan kelincahan, seranganmu tidak cukup untuk memotong kemampuan kontrol rohku. Tang San dengan ekspresi lembut melepaskan Blue Silver Grass. Zhu Zuqing masih sedingin itu, tetapi Tang San tahu dia sendiri juga mengerti, hanya saja dia tidak menyangka Tang San akan memenangkan ini dengan mudah. Saat ini dia sudah benar-benar jelas tentang alasan mengapa Tang San bisa berselisih dengan Zhao Huji begitu lama, tentu saja bukan hanya karena senjata tersembunyi yang sangat indah. Pemahamannya tentang waktu dalam pertempuran sama-sama gagah berani, menghadapinya dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Aku kalah. Meninggalkan dua kata sederhana itu, dia segera berbalik dan turun dari panggung, secepat dia datang. Tentu saja, ini sama sekali tidak berarti Tang San selalu lebih kuat dari Zhu Zuqing. Sistem serangan kelincahan Spirit Masters harus bersembunyi dalam kegelapan, menyerang, membunuh dan mengintai, ini adalah keterampilan terkuat mereka. Pertarungan cincin frontal semacam ini, untuk sistem serangan kelincahan Spirit Masters, dengan sendirinya tidak adil. Jika ini adalah medan yang kompleks, bagi Tang San untuk menang atas Zhu Zuqing benar-benar tidak akan semudah ini. Ketika Tang San berjalan keluar dari lorong Guru Roh, Xiao Hu menunggunya di sana,
dan setelah hanya mendaftarkan poin yang terkumpul, keduanya tidak kembali lagi ke stan Guru Roh. Mereka masih harus menjalani pertarungan 2 lawan 2. Pengundian lot sudah selesai. Setelah Tang San bertanya, dia dan Xiao Wu masih memiliki 2 pertandingan sebelum pertempuran mereka sehingga keduanya juga tidak pergi melihat pertempuran. Bagaimanapun juga, meskipun pertarungan sebelumnya berlangsung cepat, mereka masih mengkonsumsi sejumlah kekuatan roh, dan mereka cukup beristirahat di area persiapan. Pertarungan roh 2 lawan 2 tampaknya lebih lama dari 1 lawan 1, dan ketika giliran mereka untuk naik, kekuatan roh keduanya sudah pulih ke kondisi optimal. Mengikuti jalan Spirit Masters untuk mencapai cincin pertarungan roh, Tang San pertama-tama hanya mengamati sekelilingnya sekali. Di sisi 2 lawan 2 ini penonton memenuhi setidaknya setengah kursi, popularitasnya sedikit lebih baik daripada 1 lawan 1. Lawan mereka sudah menunggu mereka di platform pertarungan roh. Cincin pertarungan roh 2 lawan 2 dibandingkan dengan 1 lawan 1 2 kali lebih besar, lagi pula, jumlah Master Roh 2 kali lebih banyak, jadi mereka juga membutuhkan ruang yang lebih besar. Saat ini, penyiar cincin itu mendeklarasikan kombinasi Spirit Master. 2 lawan 2 pertandingan kelima, kombinasi darah besi berhadapan melawan kombinasi 35. Tepat di peron, Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana lagi kekuatan. Fisik tipe Battle Spirit Masters, tidak ada sedikit hal baru. Lawan Tang San dan Xiao Wu adalah 2 pemuda berusia 18 atau 19 tahun, keduanya garang dan agung, penampilannya sangat mirip, perawakannya kuat hingga tingkat yang tidak kurang dari guru roh banteng bertanduk besi sebelumnya. Meskipun mereka tidak dicemooh, lengan tebal dan kokoh mereka yang tidak tertutup masih bisa mengungkapkan kekuatan fisik mereka. Saat kombinasi darah besi secara tak terduga melihat 2 anak di atas panggung, keduanya agak tidak percaya menggosok mata mereka. Penyiar juga tertegun sejenak, tetapi pertarungan roh masih harus berlanjut, dan mampu berdiri di sini mereka jelas memiliki peringkat roh yang sesuai. Ternyata, kombinasi 35 kita masih benar-benar anak muda yang menjanjikan. Kompetisi dimulai. Keheranan pasangan saudara darah besi hanya muncul di wajah mereka untuk waktu yang sangat singkat, mereka dengan sangat cepat pulih menjadi normal, tidak maju tetapi mundur, secara bersamaan terus mundur selangkah. Bahkan lebih bersamaan menghasilkan raungan rendah, kedua orang itu bergerak dengan rapi seperti satu. Cahaya abu-abu yang intens keluar dari tangan mereka, senjata identik secara bersamaan muncul di genggaman mereka. Melihat senjata-senjata ini, Tang San tidak bisa membantu tetapi terganggu sesaat, senjata yang muncul di tangan kombinasi darah besi yang memang dia kenal dengan baik, seperti yang sering dia gunakan sebagai pandai besi, palu tempa. Tentu saja, yang ada di tangan Iron Blood bersaudara agak berbeda dari palu tempa yang biasa dia gunakan, tidak hanya sebagian besar bahkan lebih besar, tetapi palu tempa juga memiliki beberapa pola terperinci, masing-masing memiliki 2 cincin binatang roh kuning 100 tahun, cahaya bergerak berirama di atasnya. Alat Spirit Battle Spirit Masters. Meskipun mereka sama-sama memiliki kekuatan fisik Battle Spirit Masters, Tang San dan Xiao Wu segera memutuskan bahwa menghadapi 2 lawan ini sama sekali berbeda dari Xiao Wu sebelumnya melawan 1 lawan pertarungan roh. Yang paling penting, pengalaman bertarung mereka berdua di depan mereka jelas sangat kaya, sama sekali tidak mengendurkan penjagaan mereka hanya karena mereka masih muda. Pria kiri berkata, "Saya Tai Long." Orang yang tepat berkata, "Saya Tai Hu." Teriakan keras serempak, "Hati-hati." Meskipun roh alat tidak akan mengubah penampilan guru roh, kedua pria besar yang anggun itu secara bersamaan meraung keras, masih penuh dengan tekanan yang gagah berani. Mereka mengambil langkah yang hampir sama, seperti suara guntur yang melesat ke arah Tang San dan Xiao Wu. Palu besi di tangan mereka sudah terangkat tinggi. Jari-jari kaki Xiao Wu dengan ringan menunjuk ke tanah, tubuh ringan seperti bulu yang menjulang tinggi, lengan kanan Tang San menopang jari-jari kakinya, satu kaki Xiao Wu menginjak bahu kanan Tang San, mengambil posisi ayam jago emas berdiri dengan satu kaki. Keduanya telah bersama selama bertahun-tahun, dan bekerja sama melalui saling pengertian. Saat menaiki bahu Tang San, Xiao Wu telah menyelesaikan peningkatan tubuh roh kelincinya, tatapan tajam menatap lekat-lekat pada 2 lawan yang mendekat dengan cepat. Begitu pihak lain menunjukkan titik lemah, maka, dia akan segera menerkam dari atas untuk meluncurkan soft skill-nya. Rumput perak biru-biru dan hitam bergegas keluar, berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi lonjakan pasangan saudara kombinasi darah besi. Dalam keadaan di mana peringkat tidak jauh berbeda, ketika rumput perak biru menjerat mereka,
pihak lain pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk berjuang bebas. Ini adalah domain roh sistem kontrol. Saudara-saudara keluarga Tai tidak sedikit terburu-buru. Melihat beberapa puluh rumput perak biru datang, keduanya segera mengayunkan palu besi di tangan mereka. Palu besar itu seringan di tangan mereka seolah kosong, tiba-tiba ayunan mereka menjadi layar pertahanan. Tang San dengan mengamati mereka menemukan bahwa metode palu Tai bersaudara secara tak terduga agak mirip dengan metode palu angin pemisah gangguan, hanya saja ritmenya tidak memiliki keselarasan metode palu angin pemisah gangguan. Kekuatan yang dihasilkan juga tidak sama sengitnya, seperti metode palu angin pemisah gangguan, tetapi kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada metode palu angin pemisah gangguan. Cincin roh pertama Tai Long dan Tai Hu bersinar secara bersamaan, dan saat rumput perak biru memasuki jangkauan palu mereka, ketika ingin menerobos dan meluncurkan kemampuan mengikat, itu segera tersapu oleh palu mereka. Selain kekuatan palu itu sendiri, mereka masih memiliki semacam kekuatan gemetar yang tidak biasa yang menggerakkan rumput perak biru. Gemetar adalah kemampuan cincin roh pertama keluarga Tai bersaudara. Akibatnya menghalangi kontrol Blue Silver Grass. Kedua orang itu, satu ke kiri dan satu ke kanan, mengayunkan Iron Hammer mereka dan dengan erat mempertahankan tubuh mereka di dalam, secara bersamaan dengan cepat menekan ke depan, dan akan segera mencapai sebelum Tang San dan Xiao Wu. Bangkit! Tang San berteriak keras, mengguncang bahunya, sudah mengirim tubuh Xiao Wu ke udara, melompat ke arah punggung saudara keluarga Tai. Mata mengambil kilau ungu, kedua tangannya secara bersamaan terangkat. Kekuatan internal mengalir ke kedua tangan, batu giok putih seperti telapak tangan praktis secara bersamaan memukul saudara-saudara Tai. Kaki Tang San sendiri dengan cepat meluncur ke depan seperti menyeka minyak, kedua tangan berputar, sama sekali tidak bertabrakan dengan kuat dengan kedua palu besi itu, melainkan menarik dari samping, ringan seperti bulu mendorong sisi Iron Hammers, dengan ringan mengirim mereka di antaranya, membuat retakan kecil muncul di kesatuan Tai bersaudara. Tang San juga memanfaatkan kesempatan saat ini untuk dengan cepat melewati celah kecil ini. Iron Hammers bersiul, menyapu bagian depan jaket Tang San dengan suara berkibar, tapi tanpa memukulnya. Mengontrol Crane Catching Dragon digunakan untuk mengendalikan senjata tersembunyi memang luar biasa, tetapi digunakan sebagai metode jenis kekuatan internal, efeknya sama-sama dimaksimalkan. Apa yang digunakan Tang San barusan adalah rahasia 4 liang membelokkan 1000 jin. Sebagai hasil dari mengontrol Crane Catching Dragon yang mengarah ke bawah dan menerkam ke depan, pertahanan terkonsentrasi saudara-saudara Tai segera menunjukkan lubang kecil. Rumput perak biru Tang San tidak tinggal diam dan memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari masuk. Tapi saudara-saudara keluarga Tai membuktikan diri mereka memiliki pengalaman bertarung yang cukup, berputar dengan kecepatan kilat, sekali lagi Blue Silver Grass tersapu. Roh alat, untuk mendapatkan satu kata, alat, ia tidak dapat meningkatkan kemampuan tuan rumah itu sendiri, tetapi dalam kemampuan tambahannya sangat kuat. Efek dari cincin roh pertama pada palu besi yang bergetar bahkan tidak membutuhkan palu besi untuk bersentuhan langsung dengan rumput perak biru. Jika rumput perak biru hanya satu Qi yang dilanggar dalam jangkauan mereka, itu akan segera tersapu, tidak dapat untuk mencapai efek mengikat. Saat Tang San bosan di antara kesatuan keduanya, juga saat Xiao Wu jatuh dari udara, sekali lagi berdiri di bahu Tang San, gerakannya persis sama seperti sebelumnya. San kecil, habisi mereka. Xiao Wu tertawa. Dia telah bertarung lebih banyak dengan rumput perak biru Tang San daripada siapapun, dan secara alami tahu rahasia roh Tang San. Ketika Xiao Wu mulai berbicara, di tubuh Tang San cincin roh kedua tiba-tiba menyala. Tubuh saudara laki-laki keluarga Tai yang diayunkan palu secara bersamaan menjadi kaku, sulur biru dan hitam mulai tumbuh di tubuh mereka. Tepatnya kemampuan kedua Blue Silver Grass, Parasite. Tidak salah lagi, metode palu mereka memang melindungi mereka dengan sangat erat, tetapi tetap tidak sampai debu tidak bisa masuk. Roh Blue Silver Grass di bawah kendali Tang San terus-menerus menyebarkan benih di udara, terutama ketika Tang San sebelumnya menggunakan Controlling Crane Catching Dragon untuk membuat saudara-saudara keluarga Tai sejenak mengekspos lubang di pertahanan mereka, bahkan lebih banyak lagi yang diam-diam masuk ke dalam. Meskipun benih parasite Blue Silver Grass di tubuh mereka sama sekali tidak banyak, selama itu membatasi mereka untuk waktu yang singkat, Blue Silver Grass di luar secara alami juga akan berhasil dengan kemampuan binding. Merasakan parasite Blue Silver Grass menyebabkan kelumpuhan dan melihat banyak Blue Silver Grass di sekitarnya menerkam mereka, Tai bersaudara saling bertatapan, sekali lagi mengaum dengan keras.
Mengambil keuntungan dari rumput perak biru parasit yang belum sepenuhnya membatasi gerakan mereka, memutar palu mereka dengan kedua tangan, dengan cepat mengayunkan satu putaran, cincin roh kedua mereka secara bersamaan bersinar, mereka tiba-tiba membuang dua palu besi besar, masing-masing menabrak Tang San dan Xiao Wu. Iron Hammers mengeluarkan suara menusuk yang memekakkan telinga di udara, bahkan udara secara tak terduga sedikit terdistorsi. Di bawah penutup cahaya abu-abu, kedua palu besi itu tiba-tiba berlipat ganda, bahkan tanpa mendekat satu pun sudah bisa merasakan kekuatan serangan menakutkan tambahan di dalamnya. Kemampuan cincin roh kedua Tai bersaudara, all in one throw. Tang San dalam hatinya diam-diam berkata, tidak baik, pertama-tama mengirim Xiao Wu ke udara, dirinya juga menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menyingkir ke samping dengan kecepatan kilat.